Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh belahan Nusantara, bahkan di negara-negara lain, ya kan? Kita nerusin bahasan kita yang kemarin ya, tentang tempat usaha yang terkena santet itu, ya kan? Nah, ini saya ada cerita. Kita akan membahas tentang santet tanah kuburan. Santet tanah kuburan. Ini saya cerita dulu dari orang yang terkena santet tanah kuburan, ya kan? Jadi teman saya ini memiliki banyak pelanggan yang valid ya, karena dia bentuknya ini semacam apa ya? Dia menjual barang ini misalkan seperti kardus misalkan gitu, dia punya langganan misalkan, atau dia menjual kayu, atau menjual souvenir, atau menjual apa, itu kan biasanya ada yang langganan terus menerus, atau misalkan dia menjual daging ikan misalkan gitu, itu kan banyak yang jadi pelanggan, atau menjual daging sapi itu kan banyak pelanggan, ya kan? Dan pelanggannya itu kan biasanya kalau harganya pas atau cenderungnya ngepas di hati, maksudnya gitu kan, wah ini lebih murah misalkan gitu kan, itu biasanya kan ini menjadi langganan tetap, ya. Dan biasanya dikasih harga khusus, ya kan? Ini tiba-tiba itu langganannya itu hilang semua, nggak ada lagi yang mau, ya kan? Nggak ada yang lagi mau. Nah, akhirnya kalau ini saya mendampingi proses beliau. Jadi waktu itu kan ngobrol ngopi rokokan gitu dengan saya kan. Terus saya nanya, loh Mas, kok sekarang kok kayaknya berhenti Mas usahanya? Kenapa Mas? Bilang itu kan, apakah rugi? Bilang itu kan. Dia bilang, usaha sih ini udah jalan 3 tahun ini ya sebenarnya bagus Mas, tapi tiba-tiba tuh pelanggan saya tuh hilang semua. Jadi saya enggak lagi ini Mas, enggak lagi jualan gitu. Loh, hilang kemana Mas? Saya bilang gitu kan. Enggak tahu, pokoknya ya pindah semua Mas, enggak tahu kemana mereka belinya. Gitu. Terus saya bilang gitu, wah ini sih kayaknya agak agak aneh gitu kan. Ini bukan agak aneh, memang aneh gitu kan. Tiba-tiba menghilang. Semuanya itu menghilang. Sampai dia berhenti tidak membuat barang itu, atau tidak memproduksi barang itu. Ini usaha kecil ya, memproduksi barang itu. Kenapa? Karena seluruh pelanggannya itu menghilang benar. Menghilang itu bukan menghilang seperti hantu atau seperti orang ngutang yang tidak bayar ya. Maksudnya tiba-tiba langsung hilang. Ya mirip orang ngutang tidak bayar itu, hilang tiba-tiba. Terus akhirnya saya bilang gini, Mas, ini kalau misalkan saya boleh saran Mas ya, saya bilang gitu kan, tapi jenengan jangan ngerasa tersinggung ya Mas ya, itu kan. Kenapa Mas bilang gitu kan? Jenengan yakin enggak dengan teman-teman indigo atau anak-anak indigo? Oh yakin Mas, kata dia bilang gitu. Yakin begitu. Saya malah ada punya itu teman santri tapi di bawah saya, kata dia bilang gitu kan. Usianya maksudnya gitu kan. Terus ada lagi teman di samping gang itu juga bisa lihat kan. Gitu. Berarti kan udah ada 2 orang gitu. Terus ada lagi gak Mas? Ada, ponakan teman itu juga bisa lihat gitu. Oh iya. Terus akhirnya Mas coba dihubungi lah 3 indigo ini. Jadi yang pertama ini yang dihubungi ini adalah teman dia yang dulunya nyantri, kemudian sekarang udah tamat lah, sekarang mungkin ustadz lah ya. Jadi ini indigo kan. Jadi ditanya sama itu kan, dia bilang gini, oh ini tempatnya jenengan ini kena santet tanah kuburan.
santet anak kuburan. Oh iya. Nah ini kan baru pertama ya, satu orang ya, walaupun santri itu kan lebih bisa dipercaya daripada orang-orang yang ngakunya bisa melihat tapi tidak bisa melihat. Terus yang kedua, ini adalah teman dia di lain gang, di samping gang itu. Misalkan dia hidup di gang nomor 1, temennya di nomor 2 gitu. Paham ya? Nah, dia nanya di temennya yang nomor 2 ini, kesana dia ke sana. Terus tanya, punyaku ini kenapa nih usahanya kok gini, kira-kira apa? Terus sama temennya di samping gang itu dijawab sama, ini punyamu ini kena santet anak kuburan ya kan. Itu di tempatmu tuh ada pocongnya tuh. Ada pocongnya. Oh iya ada pocongnya. Ini udah 2 ya, dan ngomongnya sama. Terus ya dia nanya lagi yang diponakan temennya itu, ini masih sekolah anaknya, masih sekolah SMP kalau nggak salah, tapi jauh kan. Jadi akhirnya tempat usahanya itu difoto pakai HP itu, difoto kan, beberapa foto, nampak kanan kiri, utara selatan timur barat itu difoto, dalamnya juga difoto kan, dikirimkan di tempat temennya itu. Nah temennya itu nyampaikan ke ponakannya, terus temennya nelpon bilang, kata ponakanku ini di sana ada pocongnya, kata dia bilang gitu kan. Ada pocongnya, ini pocongnya ini aslinya dari kuburan, kata dia bilang gitu kan. Oh berarti 3 orang ini sama, ngomongnya sama, 3 indigo ini sama. Dan akhirnya dia, yang temen yang di lain gang itu tadi, yang ditanya pertama itu beliau ini kan bisa ngobat ya, bisa ngobat itu bukannya bisa ngobat yang jelek itu, masih bisa mengobati ya, bisa mengobati. Akhirnya datang lagi, saya bilang ini, bang ikut boleh enggak, bilang gitu. Ya boleh, ayo, bilang itu. Nggak pengen tahu aja, saya bilang gitu. Oh iya boleh, silakan. Jadi waktu itu nyampailah di tempat beliau itu. Kebetulan beliau ini kerjaannya tuh memang ya, jarang di rumah itu. Saya sendiri kurang paham beliau ini kerjanya apa. Kayak itu loh, mungkin bisa jadi sopir tangki atau sopir bus atau sopir apa gitu kan. Biasanya kan pergi 2-3 hari atau sehari, nanti baru balik lagi, nanti pergi lagi. Paham ya teman-teman? Jadi pada waktu itu bikin janji datang ke tempat beliau ini. Setelah datang, ngobrol, sebenarnya mau ditangani sama beliau ini, tapi beliau ini pas kebetulan mau berangkat kerja lagi gitu kan. Jadi akhirnya bilang gini, jenengan yang ngerjakan sendiri aja mas ya, dia bilang gitu kan. Nanti saya kasih tahu caranya, saya bilang gitu kan. Si temen yang lain gang, temennya beliau ini. Oh, udah kira-kira berat enggak? Kata beliau gitu kan. Berat enggak caranya? Ya gimana mas ya? Kalau saya sih biasanya langsung mas, tapi kalau jenengan mungkin harus ada ininya dulu, harus ada tirakatnya dulu atau riantunya dulu, gitu kan? Ya mas, saya coba. Gitu. Jadi sama yang di gang 2 itu tadi, kita ngomongnya di gang 2 itu tadi, temen spiritualis itu dia bilang gini mas ya, masnya bisa enggak puasa 7 hari berturut-turut? Ya puasa biasa seperti puasa Ramadan gitu, nanti sahur kemudian puasa, nanti berbuka puasa, besok puasa lagi gitu, itu selama 7 hari. Terus teman saya bilang, insya Allah bisa. Kemudian gini caranya mas, ini dinamakan ajian tombak seribu, ajian tombak sewu. Jadi nanti gini caranya, jadi puasa dulu ya kan, niatnya kepingin membersihkan
seluruh bala atau seluruh gangguan yang ada di tempat usaha itu. Dan kemudian ya nilai ta'ala lah maksudnya gitu. Nah pada waktu sore itu menjelang maghrib, kalau kita nyebutnya waktu suruk ya, waktu suruk itu jadi langit itu sudah mulai kemerah-merahan gitu ya, itu waktu suruk namanya. Jadi waktu suruk itu disuruh pakai apa namanya itu, sapu lidi. Tahu sapu lidi teman-teman? Sapu lidi yang sudah lama dipakai itu kan misalkan panjangnya segini itu kan nanti makin pendek. Namanya juga sapu lidi dipakai untuk nyapu tanah itu. Ini kalau orang Jawa bilang itu namanya sapu gerang. Namanya sapu gerang ini biar nanti ya. Nah sapu gerang ini dipakai menyapu tempat usaha itu dari dalam menuju keluar ini, ya kan, diniatkan membersihkan semua bala atau semua energi negatif yang datang itu tadi. Tapi nyapunya ya nyapu biasa, bukan nyapu serius, ya maksudnya dianggap seperti orang nyapu biasa gitu, sekadarnya gitu aja, ya kan. Tapi disuruh mendendangkan sholawat, dan diniatkan itu tadi, Nah setelah itu ya kan, itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut yang nyapu halaman, yang nyapu tempat usaha dari dalam sampai ke luar halaman itu dilakukan 7 hari berturut-turut. Nah kemudian pada waktu malam itu dia nanya, itu tempat usahamu ada ininya enggak? Ada tanahnya enggak? Atau ada pasirnya enggak? Ada, di depan tempat usaha itu ya tanah gitu. Kita ngomongnya ya kayak halaman gitu ya, halaman itu kan ada tanahnya ya. Nah itu pada waktu malam itu usahakan di waktu jam sekitar kokok ayam jago pertama, jadi kira-kira jam 12 kurang seperempat lah ya, 12 kurang seperempat itu sampai jam 2 malam. Ini beliau ini disuruh ini apa namanya, sorry agak bergetar ya karena saking semangatnya cerita ya kan. Ini disuruh membaca apa namanya, sholawat, disuruh membaca sholawat itu mulainya itu ya memang itu tadi kokok ayam jago pertama itu disuruh membaca sholawat itu 1000 kali ya kan. Kemudian disuruh membaca Al-Fatihah kalau tidak salah 7 kali, kemudian ayat kursi itu 7 kali, kemudian kulhu wallahu ahad al-ikhlas itu 7 kali, kemudian kul a'udzu birabbin nas itu 7 kali, kemudian al-falaknya 7 kali ya kan. Nah selepas itu disuruh ngambil tanah sembarang tanah dari mana, dari halaman itu, suruh ngeruk itu 1 genggam itu ya kan. Itu diniatkan saya ngambil tanah kuburan yang kemarin dilempar di tempat usaha saya gitu. Soalnya kan kalau misalkan gini, tanah kuburan itu dilempar misalkan segenggam itu, misalkan itu posisinya kering, itu kan seperti pasir ya. Waktu dilempar itu kan kita tidak tahu itu di mana, sudah tersebar kemana-mana dan sudah bercampur dengan tanah yang asli. Cuma ini kita disuruh ngambil gitu aja. Setelah membaca itu diniatkan saya mengambil tanah kuburan yang kemarin dilemparkan di sini. Ambil aja tanah segenggam ya kan, jangan dilepas ya kan. Itu boleh tangan kiri boleh tangan kanan, tapi kata beliau sih katanya harus lebih baik tangan kanan.
ambil pakai tangan kanan, ya kan. Terus minta bonceng siapa atau jalan kaki kalau misalkan di situ ada apa namanya, bukan batu nisan, tanah kuburan atau kuburan lah ya, pemakaman ya. Nah kebetulan waktu itu pemakaman umum ini dengan tempat usaha beliau ini tidak jauh, mungkin sekitar 200 meter lah ya. Jadi dikembalikan lagi tanah itu di tanah kuburan, di pemakaman tadi, ya kan. Terus bilang, kamu saya kembalikan lagi ke sini, kamu asalnya dari sini, tak kembalikan lagi kamu ke sini. Terus ditaruh tanah itu di kuburan, taruh kuburan, pulang, ya kan. Besoknya lanjutkan lagi puasa sambil nyabu itu tadi, sambil mendendangkan sholawat selama 7 hari itu. Nah, akhirnya sudah kan, ini udah kan, sudah ya kan. Tapi beliau ini masih ragu ya. Terus nanya lagi dengan 3 orang indigo ini, ya kan. Dan ini memang agak parah ya gitu. Jadi yang ditanya ini sebenarnya 3 kan, cuma yang ditanya lagi ini menjadi 4, ada satu lagi, yang salah satunya itu Mas Juni itu, yang tadi saya sebutin di video sebelumnya itu, Mas Juni itu. Jadi Mas Juni itu cuma bilang gini, itu biasanya balik lagi loh, itu biasanya bandel itu balik lagi loh. Oh gitu Mas ya? Iya biasanya balik lagi, cuma sekarang sih belum balik, kata dia bilang gitu kan. Oh iya, ya tunggu aja, kata si Mas Juni, tunggu aja. Oke lah gitu kan. Jadi ditunggu lagi beberapa hari, 2-3 hari lagi, ya kan. Ditanyakan lagi dengan indigo itu, jadi 4 kan indigonya ditanya. Dan 4-4-nya bilang gini, ini udah dibuang tapi balik lagi, kata dia bilang gitu kan. Sudah dibuang tapi kembali lagi. Jadi setelah beliau selesai puasa 7 hari itu, selisih beberapa hari kemudian, 2-3 hari itu balik lagi. Bukan tanahnya yang balik, maksudnya si pocongnya itu tadi yang dipakai untuk mengganggu saya itu balik lagi, maksudnya gitu. Jadi esensi astralnya yang balik lagi. Dan yang lebih parah lagi apa? Itu bawa temennya 3, jadi pocong 4 itu datang. Ini cerita loh, ini cerita. Jadi biar teman-teman sedikit punya gambaran. Ya. Jadi akhirnya beliau ngomong sama yang di samping ini ya, di samping gang itu tadi. Setelah beberapa hari ketemu gitu kan, terus akhirnya diproses sama teman itu tadi. Maksudnya diproses itu gini, tempat usaha beliau ini dikasih pelindung itu, kita ngomongnya seperti pagar goib lah ya, dikasih pelindung atau pagar goib. Jadi di rupiah ngelilingi rumah gitu, ya kan. Kemudian itu sampai 3 hari kalau itu di rupiah rumahnya, bukan rumahnya, tempat usahanya dikelilingi gitu kan, pakai air rupiah itu 3 hari. Dan akhirnya yang di gang 2 itu tadi bilang, insya Allah ini udah aman usaha kamu, insya Allah udah aman lah ini ya. Terus yaudah, udah selesai. Nah teman saya ini yang terkena itu tadi ya kan, ini masih hatinya tuh masih deg-degan gitu kan. Bener gak ya? Tanya lagi dengan yang 3 orang ini, dengan 3 orang indigo. Kan yang satu kan yang ngobati ya, atau ngobati. Yang 3 ini kan cuma indigo kan. Memang Mas Juni sih bisa ngobati, cuma beliau bilang kan, wah ini bandel ini, saya tidak mau tangani, katanya gitu kan, katanya. Jadi yang 3 ini disuruh lihatkan lagi. Nah itu ternyata enggak balik. Jadi si pocong yang semula 1 dikembalikan ke
pemakaman, akhirnya balik lagi ngajak temennya 3 jadi 4, ya kan. Itu kemudian tempat usahanya dikasih pelindung dan akhirnya kembali lagi ke pemakaman lagi si pocong itu tadi ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, kalau misalkan sudah ditangani, ya kan, jangan lupa untuk memberikan pagar perlindungan secara gaib terhadap tempat usaha itu. Kalau tanah kuburannya tetap tidak balik, cuma yang isinya itu balik, ya kan? Siapa tahu. Nah, caranya mengetahui tetap bertanya kepada yang berkompeten, tahu, atau misalkan indigo, ya kan? Nah, soal waktu itu beliau memberi jasa berapa saya kurang tahu, karena saya rasa ya saya sedikit tidak enak hati kalau misalkan bertanya kira-kira berapa ngasih uang jasa gitu. Itu saya Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, ya kan. Tapi memang ya ini cuma gimana ya, cuma cerita, dan semoga ada gunanya untuk teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, cara mengatasi santet tanah kuburan, cara mengatasinya itu tadi berhasil ya, tapi balik lagi, dan akhirnya memang ada yang harus ditambah setelah itu dilaksanakan, yaitu membuat pagar perlindungan untuk tempat usaha teman-teman. Oke teman-teman yang pengen berkomentar monggo silahkan di bawah, tidak apa-apa, ya kan. Ada yang setuju juga silahkan, ya kan. Yang ngerasa wah tidak seperti itu Mas Ali, itu salah misalkan, ya tidak apa-apa, silahkan juga, tidak apa-apa, ya kan. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya juga, jangan lupa, ya kan. Semoga subscribe Anda semua ini juga berkah untuk saya juga, ya kan. Dan kita akan memiliki banyak cerita lagi untuk kedepannya, ya kan. Bercerita macam-macam lah, jangan bosan dengan saya, itu aja. Dan akhir kata, ya kan, terima kasih, ya kan. Salam merahayu untuk teman-teman, semoga diberi keamanan dalam berusaha dan keberlimpahan rezeki dari usahanya itu. Dan akhir kata, saya Ali, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.